أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu Kepala Desa, Ibu Hajah Andi Umi Yulaika MPD beserta para pengurus dan jajaran yang lain, baik pengurus di tingkat RW yang ada di Desa Panjang yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Untuk selanjutnya mohon kesediaan Bapak Ustadz Suhadi untuk membacakan satu buah surat Al-Fatihah untuk memulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah pada hari kubur kita semuanya, orang tua kita, para guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah dipakai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang sudah dipakai Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya, dijadikan kuburnya roh dari jannah. Juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala apa yang menjadi hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadrati habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Untuk selanjutnya acara yang berikutnya yaitu sambutan yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh panitia penyelenggara pengajian BKNT Desa Sarpanjang yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dusun Abdullah. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallahu azim. Amma ba'd. Pertama dan utama yang saya hormati Kepala Desa Ibu Hajah Andi Umi Yulaika MPD beserta staf dan jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Sekdes Dewan Ismat, dan yang saya hormati Ketua BKMT Desa Sarpanjang Ibu Hajah Hadna, dan juga yang saya hormati Ketua PKK
se-Desa Sasak Panjang, Ibu Is Patria Subaria, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati Ketua Bumdes Desa Sasak Panjang, Bapak Rudi. Dan juga yang saya hormati para pejuang di lingkungan ujung tombak di lingkungan, Bapak Ketua RW. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang telah terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sesungguhnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli qadin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sebagai abadi. Yang terhormat dan yang saya hormati Al-Karam Ibu Ustazah ceramah di pagi hari ini, yaitu Ustazah Edira Hasanah Bina MA. Beliau sedang dalam perjalanan, semoga beliau diberikan kelancaran untuk menuju Desa Sasak Panjang. Dan juga yang saya hormati dan yang terhormat Ibu Ustazah Ratna Budiati, beliau adalah Ketua BKRT Desa Sasak Panjang bersama jajarannya. Dan juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Sukadi Akhi bersama jajarannya dan Ketua MUI Desa Sasak Panjang. Dan juga yang saya hormati para Ketua RW, Ketua PKK Desa Sasak Panjang, Ibu Ini Subaria, alhamdulillah juga sudah hadir. Dan juga panitia penyelenggara di pagi hari ini, yaitu Bapak Yusuf Abdullah yang tadi sudah memberikan sambutannya. Aplaus buat Bapak Yusuf Abdullah. Bu, saya pesan kalau dirayu Pak Yusuf jangan mau. Dan juga yang saya hormati Ibu RT, Ibu RW, dan Ibu Majelis Taklim se-Desa Sasak Panjang yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa mendapat kami. Ya, kalau RA ini melayani yang ada di desa di kantornya. Jadi kalau hasilnya Bapak dan Ibu atau BPJS-nya kesulitan, temui. Ini wajahnya wajah bansos. Ya, ini jadi Bapak dan Ibu bila mana kesulitan, hasil saya kenapa kok masih ada di 6, sedangkan saya ini kondisinya seperti ini loh. Nanti beliau akan mensurvei dan sama dengan Pak Gatot tadi. Jadi ini duet mau ya nih. Nah, berdiri nih ya.
Ini udah bisa kelihatan nih. Jadi kalau melayani, kalau kurang senyumnya sampaikan aja. Aku cenderung baik meskipun belum gajian 3 bulan. Ya. Nah ini ada duet maut dusun Akio sama bapak dusun Project. Dusun Project sama dusun Abdullah. Enggak. Jadi ini Pak Erik dan ini kalau Pak Dusun dulu saya nggak kenalin, ngeri, banyak yang ngakuin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah staf desa. Bila mana ada pelayanannya kurang bagus, foto sampaikan ke saya. Ya, kalau masalah bansos tanya Pak Gatot. Ya, aulanya makin cantik kayak ibu-ibu juga. Ya, makin glowing nggak? Iya, karena hari ini Pemdes bersama RW 4 dan BKMT sebagai jadi panitia, saya juga nggak mau kalah dengan glowingnya Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah. Dan juga hari ini pembukaan BKMT yang perdana. Ya, dan selanjutnya disusul dengan kegiatan RW pembukaan kemarin juga sudah dimulai dari RW 04, 07 dan 05 juga sudah mulai dibuka dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu dan bisa menjalankan rutinitas sehari-hari. Dan berikutnya sebentar lagi kita hari besar yaitu Idul Adha. Setelah Idul Adha kita mengadakan MUI punya kegiatan yaitu Satu Muharram, ya, mengadakan takbir dan disusul MTQ anak-anak remaja. Alhamdulillah juga setiap tahun desa dan kecamatan mengadakan lomba MTQ. Kami desa juga akan mengadakan kegiatan yang dipelopori oleh anak-anak remaja, anak muda, terutama anak Qatar. Ini akan mengadakan kegiatan MTQ bila mana dipinta oleh kecamatan, desa sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wal amru kulluhu biyadillah, amma ba'du. Billahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, Bu, sesungguhnya bilangan bulan yang Allah tetapkan itu ada 12. Ada berapa? Ibu-ibu kalau udah bolak-balik pengajian, yang dihafal jangan cuma Januari sampai Desember. Bulan-bulan Islam, pertanyaan saya, apal apa kagak? Ketuker-tuker apa kebulak-balik? Ayo bareng-bareng kita sebutin bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah. Masih ada yang bengong. Masih ada yang tuh apaan ya?
Taunya kalau bulan Islam Ramadan Lebaran, Bu. Ayo semuanya kita hafalkan, pulang dari sini bawa oleh-olehnya tuh ilmu yang manfaat. Ngaji biar pada pulang bawa ilmu bareng-bareng. Muharram, Safar, pintar. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau saya nggak ikut, mangga. 1, 2, 3. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Itu bulan-bulan Islam yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya sekarang bulan apa? Nah lo, bulan apa? Bulan apa Pak Kiai? Bulan Apit katanya. Bu, abis ini bulan apa? Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah, setelah ini bulan, iya. Sebelum Dzulqa'dah bulan apa? Nah, bulan Syawal. Alhamdulillah. 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kata Allah, fiha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram. Apa aja tuh Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Satunya pisah. Bulan apa Bu? Rajab. Saya ulangi, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Muharram, satunya Rajab. Sampai sini ingat semua? Ingat. Kita masuk kepada bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan haram. Bulan yang istimewa. Yang pada bulan ini Bu, kalau kita ngerjain pahalanya dilipat-lipat sama Allah. Tapi kalau kita bikin dosa, bikin maksiat, juga pahalanya, dosanya mohon maaf, dilipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sambut bulan haram ini dengan mempersiapkan diri kita. Kata Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita nggak bisa menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, setidaknya jangan pernah bawa diri kita untuk berlomba dalam maksiat dan dosa. Bu, duduk ngaji enak apa kagak? Enak Bu ya? Enak. Apa yang bikin enak? Apa yang bikin enak? Yang bikin enak Ustazah, cucian lupa, sembako udah mau habis, lupa, utang, suami, jangan. Nih yang bikin kita tenang kalau duduk di majelis, jadi ngerti, oh ternyata semua masalah tuh ada solusinya. Oh ternyata kesedihan itu ada obatnya. Oh ternyata orang yang takwa itu gak bakalan mentok, pasti selalu dikasih Allah jalan keluarnya. Pertama adalah zolim kepada diri sendiri. Halo? Ngantuk apa kagak? Kagak. Ibu ngeliatin siapa? Zolim yang pertama adalah zolim kepada diri sendiri. Bu, udah mah tahu punya asam lambung,
tapi kerjaannya makan pedes mulu. Diajak bestinya beli seblak. Ibu punya besti apa kagak? Punya besti. Ada besti ngaji, ada besti ada besti makan, ada besti sekolah. Betul Bu? Betul. Diajak sama bestinya makan bakso pedas, udah tahu asam lambung. Akhirnya yang terjadi perutnya sakit. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Udah mah tahu ilmunya sedikit, udah mah tahu banyak dari hukum-hukum agama yang belum dimengerti. Sholatnya masih berantakan, toharohnya masih belum paham, baca Al-Qur'annya masih belum lancar, tapi males duduk di pengajian. Itu namanya zalim kepada diri sendiri, Bu. Itu jadinya beda makna. Az-zulmu lil ghairi, artinya berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim kepada manusia lain, berbuat zalim kepada makhluk lain. Bu, nih tantangannya perempuan, penyakitnya perempuan, punya barang di dalam mulut yang udah dikasih pintu berupa bibir dan pagar berupa gigi, tapi kadang masih suka kepleset. Apa namanya? Apa Bu? Lidah. Punya lidah semua? Punya. Bu, kalau ada orang ngomong gak enak sama kita, kesinggung apa kagak? Sedih apa enggak? Gedek apa enggak? Maka jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak mau orang lain katakan itu kepada kita. Karena mereka kufur. Kufur kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya begitu, kata Rasulullah, mereka menemukan satu saja kesalahan dalam diri suaminya, kemudian mereka ucapkan, ma ra'aitu minka khairan qat. Satu kesalahan yang dibikin sama suami karena nggak bisa mengendalikan lisan, terpleset dengan ucapan, saya nggak pernah tuh ngelihat kebaikan dari dirimu sama sekali. Itu yang membuat seorang istri masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Yuk sama-sama kita jaga lisan kita, jangan nyakitin orang. Tangan kita jaga Bu, jangan mengambil apa yang bukan hak kita, apa yang bukan milik kita. Tetangga udah nanam cabe, tiap hari disiramin Bu, tiap hari dirawatin. Ibu pulang ngaji lihat tuh cabe merah banget, main asal petik. Ibu yang begitu tandanya zalim. Halo, nggak cukup minta ampunnya cuma kepada Allah tuh nggak cukup, harus minta keredoan orang yang punya tuh pohon cabe. Paham Bu? Jangan sampai keluar rumah kayak bidadari, di dalam rumah kayak kuntil. Mana rambut kagak disisir, bajunya pakai baju apa? Dasternya yang bagaimana? Baunya bau apa? Jangan begitu ya. Insya Allah kalau cantik di luar, yang lebih berhak dengan kecantikan kita adalah suami. Insya Allah. Ini bapak-bapak girang semua ini. Bu, ada anak di rumah. Bu, anak punya hak atas diri kita. Haknya anak tuh Bu, yang paling utama bukan duit jajan, itu hak zohir.
Ada hak namanya hak batin. Kita sebagai, ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Apa artinya? Bu, seorang ibu itu sekolah bukan bank. Kalau bank kerjaannya cuma ngasih duit, ngasih jajan, dia mau barang apa dibeliin, itu bukan tugas seorang ibu. Al-ummu madrasatun, kita nih sekolah berjalan, Bu. Anak-anak kita tuh punya hak untuk kita kasih tahu yang benar mana, yang salah mana, yang halal mana, yang haram mana. Bu, jangan sampai nanti kelak dia bukan menjadi syafaat buat kita, justru menjadi orang yang nuntut kita di hari kiamat. Maka hak-hak anak kita harus kita penuhi dengan duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan menjadi perempuan yang terdidik. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ikutin saya. Az-zulmu li huquqillahi. Artinya zolim yang ketiga adalah berbuat zolim dengan haknya Allah. Bu, bagaimana tuh zolim sama Allah, Ustazah? Zolim sama Allah tuh, Bu, adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Misalkan pengen kaya, mintanya sama Allah, tapi minta juga ke ke orang. Padahal orang pinternya mah miskin. Kalau dia beneran pinter, harusnya dia bikin kaya diri dia dulu, Bu. Betul apa enggak? Betul. Bercabang mintanya. Minta ke Allah iya, minta ke manusia iya, itu namanya zalim kepada Allah. Ke Allah ampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah. Bu, bahkan kalau ada orang nyebelin misalkan, terus kita bilang, oh dia tuh bintangnya kalajengking, makanya omongannya berbisa. Apa tuh? Zodiaknya tuh. Saya baca tuh di ramalan zodiak, emang begitu orangnya. Yang percaya dengan ramalan begituan aja, Bu, sholatnya tidak Allah terima 40 hari 40 malam. Na'udzubillah min. Ibu, minta cuma kepada siapa? Pengen kaya minta siapa? Pengen sehat minta siapa? Pengen suami sayang minta sama siapa? Bu, jangan ada cerita cinta ditolak dukun. Jangan begitu, Bu. Takut Allah wafatkan kita dalam keadaan menyekutukan Allah. Na'udzubillah min. Ibu, pengen suaminya makin sayang, pengen suaminya makin cinta, pengen anaknya pada nurut, pengen anaknya pada denger kata, banyakin baca satu doa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Iya, begitu. Karena cinta itu hadir karena Allah yang ngasih. Anak nurut itu karena Allah yang berkehendak. Maka jangan minta kepada selain Allah. Pergi ke orang pintar biar anak saya nurut. Pergi ke orang pintar biar suami makin cinta. Itu namanya syirik, Bu. Minta sama Allah karena hati manusia berada dalam genggamannya Allah. Insya Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang pernah melakukan dosa tersebut segera bertaubat, mumpung masih Allah kasih kesempatan kepada kita untuk hidup. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah saya sampaikan, ayo sama-sama kita ulangi. Zolim ada 3. Yang pertama
zalim kepada diri sendiri, maka sayangi dan cintai diri kita sebagaimana ia adalah titipan Allah. Yang kedua, zalim kepada orang lain, maka sayangi, cintai saudara seiman kita seperti kita mencintai diri kita. Yang ketiga, zalim kepada hak-haknya Allah, maka tetapkan, minta sama Allah biar Allah tetapkan iman dalam hati kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Kita akhiri dengan salawat tibbil qulub bersama-sama, dilanjutkan dengan salawat busyra, kemudian kita baca suratul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا. Masya Allah, sasak panjang. Wa mu'allimina wa طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى الفاتحة بالنية القبول وتمام كل سول ومأمول. Silahkan disebutkan hajatnya semua. سيدا توفيقا طالب اللهم اجعل الفاتحة بكل نية صالحة طيبة حسنة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات آمين. Jangan bangun sebelum doa penutup karena keberkahannya ada di situ. Siap? Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barokah manfaat, lebih kurangnya mohon maaf dan ridha. Hadaniyallahu wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin, demikianlah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustazah Ebira Hasanatina MA. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti dan memahami serta menjalankan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Baik, sebelum acara ini kita tutup dengan doa, untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya Bapak
para ketua RW, Bapak Ketua MUI, dan juga para tamu undangan, juga ibu-ibu sekalian, para jamaah yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari saya atas nama pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau pembawaan acara pada kesempatan siang hari ini banyak kesalahan dan kealpaan. Untuk itu, acara yang terakhir penutup doa, kami mohon kesediaannya Bapak Ustadz Indra selaku Ketua DKM Masjid Desa Panjang untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك حمد يا الله ومن معبده وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة غفر الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas segala donasinya dan kesiapannya yang dipromotori oleh Ibu Kepala Desa. Ya, kami atas nama panitia selalu mengucapkan ribuan terima kasih dengan kehadiran yang luar biasa, yang begitu megah. Alhamdulillah berkat kerjasamanya silaturahmi ini selalu kita jaga dan selalu kita tingkatkan. Mudah-mudahan Desa Sasak Panjang bisa lebih maju dan bisa meneruskan segala kegiatan-kegiatan desa yang saat ini baru satu periode. Ya, alhamdulillah berkat kerja keras kepala desa, alhamdulillah Desa Sasak Panjang semakin maju. Ya, mungkin cuma itu. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih dari seluruh warga masyarakat yang telah menyupport keberadaan kegiatan pengajian BKMT ini yang baru saja dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan membalas apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.